melakukan segala perkara sesuai dengan kemampuan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau ajar setiap kami supaya kami tidak akan ragu-ragu kepada Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau belajar daripada firman. Biar Roh Kudus Engkau urapi setiap daripada kami. Apa yang berbicara dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berikan segala puji, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Saya pakai masker tadi karena suara kurang enak ya. Karena ada gangguan di hidung ini loh, saudara. Tapi tidak apa-apa saudara, bukan COVID, jadi tidak usah takut. Saya sudah tes. Kalau COVID tidak datang saudara ya. Tapi kalau tidak datang juga kasihan saudara. Soalnya bulan lalu sudah tidak datang, Pak. Ya, sudah tidak seperti sempatan. Nah, saudara, kita nyanyi luar biasa saudara. Nyanyi itu gampang saudara. Memuji Tuhan, puji Tuhan, kita tidak pernah ragu terhadap Tuhan karena Tuhan kita Tuhan luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menolong kita, benar. Nyanyi gampang. Tapi saya mau tanya saudara, jujur saja, saudara tidak usah atau bagaimana. Tapi saya mau tanya saudara, jawab saudara kepada Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang sering tawar hati dengan Tuhan? Ada saudara? Saudara tahu tawar hati? Jangan tawar hati saudara. Tawar hati itu yang bagaimana? Tawar hati itu yang sudah ya ogah-ogahan, sudah tidak bergairah, ya mau tidak mau, tidak panas, tidak dingin, ya pokoknya ya sudah tidak bersemangat lagi saudara. Oke, saudara, yang membuat kita tawar hati itu banyak sekali perkara saudara. Kalau kita tidak hati-hati saudara, kita bisa tawar hati. Saudara lihat banyak, saudara perhatikan banyak jemaat atau banyak hamba Tuhan yang berpindah-pindah tempat. Pasti ada kecewa, ya. Pasti ada tawar hati. Ya. Nanti kita kalau tawar hati sudah tidak bisa melayani lagi, sudah tidak bisa bikin apa-apa, mau buat apapun setengah-setengah hati. Saudara tahu kalau hati yang apa itu setengah-setengah, tidak dingin, tidak panas, itu Tuhan tak suka. Tuhan tegur kepada jemaat di Laodikia, kalau saudara baca di Wahyu pasal yang ketiga ayat 15-16 itu, oke. Dia katakan Tuhan bilang, aku tahu, oke, segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan juga tidak panas, oke. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Maka di ayat 16 dia bilang begini, jadi karena engkau itu suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kalau saudara tawar hati, tidak dingin, tidak panas, itu Tuhan yang ogah-ogahan begitu aja, ya kan? Ya terpaksa ya datang gereja saudara, kalau bisa tidak datang ya tidak datang. Hatinya tidak bergebu-gebu dalam Tuhan saudara. Kita anak-anak Tuhan, kalau menyanyinya hebat toh. Dari pujian kita itu luar biasa semangat hari ini saudara. Ya. Begitu semangat, saudara tahu kenapa? Karena pasti mengalami sesuatu yang berat dan dia mengalami pertolongan Tuhan, oke, mujizat, keajaiban Tuhan. Makanya semangat kan tadi si Leli, oke, lebih dari dulu, betul enggak? Begitu kita sering begitu kalau kita mengalami, terus kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, waduh kita semangat, tidak tawar hati. Tetapi berapa banyak persoalan perkara-perkara di dunia ini bisa membuat kita tawar hati. Ya. Maunya kita tidak tercapai. Sudah melayani setengah mati, buang waktu banyak datang di gereja, tidak dihargai, tidak dianggap, malah mungkin dicemooh atau ya ditegur atau apa. Bisa bikin kita tawar hati, betul? Bisa. Jujur, oke? Saudara mungkin masih tetap kelihatan, ya oke lah, tetapi di dalam itu ada. Tuhan tahu kan, Tuhan bilang, cuma selama dia, Tuhan tahu, dia tahu hati-hati kita, dan Tuhan tidak suka kalau kita tahu hati.
banyak hal saudara. COVID ini bikin saudara kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan keluarga, banyak yang sakit, bisnisnya juga macet, segala macam. Saudara banyak yang tawar hati, betul nggak? Ada yang sampai tinggalkan Tuhan. Nah itu bahayanya kalau kita terus tawar hati, kita nggak jaga, kita nggak sadar cepat, kita bisa terlepas dari Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan mentahkan kita. Ya, kenapa saya mau share ini tentang tawar hati saudara? Jujur di hadapan saudara, saya sebagai hamba Tuhan, tetapi saya pernah mengalami juga rasa-rasa bisa tawar hati. Oke, saudara, saya cerita saudara. COVID tahun yang lalu, anak saya operasi, oke. Terus menantu saya juga operasi, menantu perempuan, ya, pendarahan otak, sampai buta, oke. Terus menantu laki saya juga operasi, oke. Tahun ini, mulai dari Februari, ya, tahun 2022, dalam 4 bulan, saudara, saya kehilangan 3 saudara. Bulan Februari saya kehilangan cici, tanggal 28. Bulan April tanggal 17, 1 bulan setengah kemudian saya kehilangan adik laki-laki saya di Surabaya. Saya terbang ke sana, tidak sempat mengubur. Saya cuma lihat kuburan dan bertemu dengan keluarganya. Terus saya ambil waktu 6 minggu di Indonesia supaya saya bisa reuni dengan saudara yang lain. Jadi Tuhan kasih kesempatan kita bisa reuni. Oke? Reuni di Surabaya, kita reuni di Pasirian, di Lumajang, kita reuni di Bali, di Kupang. Terus saya kembali bulan Mei tanggal 20 lebih. Belum berapa 3 minggu kemudian tanggal 26 saya habis bukan khotbah sini, khotbah di gereja saya baru balik. Tanggal 26 habis khotbah pulang rumah. Sore-sore dapat berita adik laki saya yang kecil, yang terakhir tinggal 1, meninggal. Jadi 2 bulan lebih meninggal, saudara. Jadi 4 bulan meninggal 3. Saudara bayangkan, sedih enggak? Nah, bisa kecewa enggak? Bisa tawar hati enggak? Seringkali orang bilang, kalau ada apa-apa kejadian yang tidak baik itu orang selalu bilang, tapi Tuhan, firman Tuhan kan sudah bilang ke kita, melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, apalagi salahnya? Ya, kok bisa kejadian begini berturut-turut? Ya. Tapi puji syukur, saudara, kita belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan tahu, Tuhan menyertai kita setiap saat, dan sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, semua di dalam rencana Tuhan. Dan kita tahu juga firman Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik. Tidak ada rancangan yang tidak baik. Dan kalau dipikirkan kembali, saudara saya yang meninggal semua itu di dalam Tuhan. Ya. Sudah bersama-sama dengan Tuhan. Cuma kita kehilangan. Tetapi kalau kita pertahankan hidup mereka, apa untungnya? Ya. Lebih baik mereka sudah bersama dengan Tuhan. Ya. Bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, kita hidup itu saling memperhatikan saudara kita, teman kita, supaya kehidupan mereka semua itu sudah ada di dalam Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, barusan teman saya, adiknya meninggal Sabtu yang lalu, bukan kemarin Sabtu. Itu lebih menyedihkan lagi, karena belum terima Tuhan, masih agama yang lain, menolak. Saudaranya, temannya sudah jadi hamba Tuhan, tapi keluarganya, orang tua itu lebih sedih, betul enggak? Makanya mari kita tidak ada tawar hati dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik, kita nyari Tuhan itu baik. Tapi kenapa kalau Tuhan baik, kalau kita selalu kecewa dengan Tuhan? Kita selalu sering tawar hati. Jaga saudara supaya jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Ya, tawar hati kita itu bisa jadi tinggalkan Tuhan, ya, saudara. Lebih sedih lagi, saudara. Dari hidup ini harus Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dia dapat menolong kita apa
apapun kejadian dalam kehidupan kita. Cuma kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu yang bikin kita jadi tawaran. Betul? Maunya kita begini. Tapi kejadian kenyataannya lain. Itu bikin kita. Mari kita belajar. Jangan sampai kita tawar hati. Saudara kalau mau tawar hati, penderitaan saudara dan saya ini, kalau dihitung-hitung, dicatat semua, tidak seberat dari Paulus. Betul? Saudara tahu? Paulus juga penjahat, oke? Penganiaya orang Kristen. Tapi waktu Tuhan tangkap dia, kira-kira umur 24 begitu, saudara, itu dia semangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, sampai mati di dalam rumah, di peperangan tangan, setia terus pada Tuhan. Kita juga harus belajar demikian. Nah, saudara tahu, saya baca penderitaan Paulus dulu supaya saudara kita lihat apakah kita ada di dalam hidup kita, penderitaan kita. Saya merasa tidak ada seburuk itu, tidak ada sampai demikian. Oke, kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 23, 20 sampai 28. Saya bacakan saudara dengan baik-baik, saudara bawa kita baca, saudara garis bawah kalau saudara masuk dulu. Apakah mereka pelayan Kristus? Kata Paulus. Oke, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. Saudara garis bawah kalau saudara ada begitu, oke, sama-sama. Tapi saya rasa belum kan. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 bulan. 5 kali saudara, 39. Ayat 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyakit. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara sebuah jemaah. Demi jemaah Paulus menderita. Nah kalau saya lihat kembali, saya pikir, oke, mungkin kita itu pernah disakiti hati oleh teman-teman kita yang palsu, saudara-saudara yang palsu, saudara tahu kan? Yang kadang-kadang pura-pura jadi teman terus mengkhianati kita, saudara. Sudah kita bekerja sama baik-baik, tahu-tahu tinggalkan kita, mungkin cari kesalahan-kesalahan kita. Itu menjadikan saudara, itu menyakitkan hati. Tapi jangan sampai hal itu bikin kita tawar hati. Saya lihat cuma itu aja yang kecil. Ya, kita berpuasa juga tidak sampai kita setengah mati, betul nggak? Pokoknya tidak ada penderitaan kita yang Tuhan izinkan sama seperti Paulus. Tuhan tahu saudara, penderitaan kita itu memang kami bilang itu apa penderitaan biasa, betul? Tidak mengikuti badan kita. Kalau kita datang pada Tuhan, cari Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat kita. Tetapi Tuhan di hal-hal lain Tuhan izinkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang indah. Sebenarnya kita jangan berjauh, jangan serta. Nah, kenapa sampai Paulus kok bisa sudah menderita sedemikian? Oke, padahal dulu benci setengah mati sama orang Kristen, tapi kok begitu bertobat, kok bisa mau ya sampai hidup menderita demikian? Kenapa? Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat pertama dia bilang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tahu hati. Jadi saudara kalau diberikan pelayanan oleh Tuhan, oke, apa saja pelayanan itu bukan pelayanan yang besar seperti Paulus, pelayanan yang kecil-kecil, ya.
Tapi semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara merasa semua ini yang saudara punya, kita miliki, ini yang kita lakukan, ini adalah anugerah daripada Tuhan, kita tidak akan tawar hati kalau kita menghadapi apa yang tidak enak. Itu yang perlu. Karena yang dia pandang adalah Yesus, bukan diri sendiri. Kalau kita mau pakai kekuatan sendiri, maunya kita sendiri, ya pasti kita akan kecewa. Jadi kita bisa periksa hidup kita. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh merasa kehidupan kita ini ditebus oleh Tuhan. Kehidupan yang kita yang bobrok penuh dosa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh. Jadi kalau kita melayani, kita tidak sampai ya ribut sini ribut sana, tuntut ini tuntut itu, ya sampai kecewa ini dan itu. Kecewa kecil aja juga saudara, kalau kita tidak hati-hati bisa bawa kita jadi murtad saudara. Ya, pokoknya jadi kita mesti hati-hati. Lepaskan itu, pandangkan mata kita kepada Tuhan. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita tawar hati ini Paulus, betul ya? Kita tidak ada apa-apa, permintaan kita tidak ada apa-apa. Saya ada kekecewaan sepertinya kalau teman sepelayanan, ya kan, atau jemaah yang sudah begitu dekat dengan kita, ya, nggak tahu salah di mana, tapi ada kekecewaan, ya, jadi tawar hati terus meninggalkan gereja masih lumayan saudara, ya, pergi ke gereja tempat lain, ya, beribadah, tetap dekat dengan Tuhan, kita masih bisa senang. Tapi kalau sudah menghilang, ada yang menghilang, sudah tidak Tuhan. Saya barusan 2 minggu lalu ketemu dengan seseorang anak laki muda yang dulu ada tabrakan mobil banyak tahun yang lalu, kira-kira tahun 2011. Tabrakan mobil sudah menurut dokter tidak ada harapan. Ya. Kita datang doakan. Saya sama orang saya dengan suami paling semangat kalau bilang mau doa orang. Pokoknya ada apa mau doa orang panggil aja dia pasti ada. Sudah menurut dokter itu tidak ada, tapi akhirnya dia selamat. Nah waktu kita doa di situ, mamanya bilang begini, mamanya belum Kristen. Dia bilang bangun. Ya, kalau kamu bangun nanti mama ikut agamamu, mama percaya ikut gereja, mama akan percaya. Mau dimatis. Barusan saya ketemu karena ada yang lainnya. Saudara tahu apa? Mamanya saya tanya, sudah percaya Tuhan, sudah ke gereja. Anaknya laki-laki itu selamat saudara, cuma agak pinjam kakinya sebelah, ya dalam masih pakai tongkat. Dia menjadi seorang saudara. Tapi yang menyedihkan, jadi sudah tidak ada Tuhan, sudah tidak percaya Tuhan. Sudah tinggal sama-sama cewek dan orang Asia juga yang tidak bukan Kristen. Jadi saya tanya adiknya, jadi bagaimana contoh sudah bisa begitu. Bisa hidup itu jadi tawar hati sama Tuhan. Sudah tidak Tuhan yang lain. Banyak kejadian yang kemudian ya. Jangan sampai terjadi dengan kita. Ya. Kalau ada rasa kurang enak hati, tawar hati apa itu saudara cepat mana kepada Tuhan. Makanya sering baca firman Tuhan. Saya tidak menjadi tawar hati saudara, karena saya tahu persis. Sedih, nangis. Sampai sekarang juga masih bisa nangis, dan nangis tidak mungkin sampai lama masih bisa nangis karena kehilangan. Oke, tapi saya tidak pernah tawar hati. Karena saya tahu persis Tuhan. Apa yang dia lakukan itu yang terbaik. Benar saudara? Nah, jadi Paulus tulis menasihati kita, dia membangun diri kita juga. Dia tulis di dalam Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang keempat. Ini yang kita menjadi pokok pembicaraan kita.
2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya baca. Sebab itu, kata Paulus, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, kalau saudara kita sudah pernah baca ya pernyataan Paulus ini, ya kan, kita pikir-pikir kembali, kita tidak akan menjadi tawar hati. Tidak tawar hati saudara. Kenapa saudara tidak tawar hati? Karena apa? Paulus pikir, karena di dalam hidup melayani Tuhan, di dalam kehidupan melindungi Tuhan ini, itu segala sesuatu yang kita alami itu adalah Tuhan punya rencana. Segala penderitaan apapun untuk membentuk kita, betul kan? Paulus bilang kalau kita melalui penderitaan itu kita akan dibakar seperti emas murni, bisa keluar seperti emas murni, betul kan? Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan di Roma, kalau kita itu diuji, kita melalui semua penderitaan itu supaya iman kita menjadi kuat, supaya kita itu lebih tetap percaya kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan supaya kita itu bisa keluar sebagai apa? Jadi saya mesti tahu melayani Tuhan bukan enak-enakan saja. Saudara kalau mau comfortable, mau apa itu senang-senang aja, ya namun saudara, hidup ini harus melalui ujian. Nah, kalau saudara kita nah itu enak-enak, tidak pernah ada mengalami ujian, tidak ada mengalami masalah. Itu guru saya pernah bilang aja, setiap kali dia bilang begini, menangis, minta Tuhan, minta Tuhan. Karena tanpa ujian, pencobaan, tanpa semua masalah itu, kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Jadi malah kita mesti minta, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya? Jadi Tuhan panggil kita bukan enak-enak saja. Kita mau dibentuk saudara, membentukkan itu kan sakit saudara. Kalau bilang tanah liat, jadi mau tanah liat itu saudara, dia membuat kalau tanah liat itu bisa menangis, dia menangis saudara. Kalau bisa berontak, dia berontak saudara. Ya, dia boleh isi keluar itu batu-batu kecil dari itu jadi ini, ada retak sedikit, dia boleh lagi ya, dibentuk lagi, pokoknya ada apa yang tidak benar yang bisa pecah ya. Sampai sempurna dari pokoknya keluar. Itu udah dari kita saudara. Supaya segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu bisa ditolak. Nah, kalau kita mengalami kecelakaan seperti anak saya, dia kasih tahu saya, dia tahu dia yang salah, Jadi Tuhan izinkan itu supaya sadar akan kesalahan. Kita mengalami segala sesuatu, kita sadar bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan mata kita harus tertuju. Terus saudara, dalam perkara-perkara, jangan ambil tindakan kalau saudara merasa hebat bisa berbuat sendiri yang lain. Tetapi saudara itu bergantung kepada Tuhan. Apapun yang dari saudara itu di luar kemampuan kita, itu Tuhan membuat kita supaya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Supaya kita lebih cari Dia, lebih berserah kepada Dia. Saya dengar ada yang kasih tahu, anak saya itu pernah kasih kesaksian tentang mujizat yang dia alami. Puji Tuhan masih selamat. Tidak bebas. Puji Tuhan juga tidak lari dari Tuhan. Masih tetap semangat. Itulah tujuan Tuhan untuk kita. Saudara tahu kalau Roma pasal 8 ayat 28 saudara semua sudah hafal kan? Itu firman kesukaan saya.
Roma 2 ayat 28. Saudara dapatkan semua. Mesti hafal dan mesti pegang itu dalam penuh pengertian. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang orangnya mengasihi Dia. Oke? Betul? Kalau saudara baca lagi terus ayat 29 ya, jadi untuk kita. Nah, untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang memikirkan kebaikan ini barusan kemarin ada hamba Tuhan saya mungkin ada Zoom, Tuhan hamba Tuhan jadi lihat pengertiannya kebaikan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu, tapi sebenarnya kebaikan yang Tuhan maksudkan maksudkan ini bukan fisik, bukan secara jasmani, bukan secara fisik, tetapi rohani, yaitu pembentukan kita menjadi sempurna dengan Kristus. Saudara baca terus ya ayat 29 ya, mesti mengerti ini. Jadi apapun yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini, dan enak bagaimanapun itu, kita tahu Tuhan itu turut bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bersama kita setiap saat. Ya. Tapi Tuhan izinkan semua itu supaya kita itu diperbaharui, supaya kita bentuk yaitu firman Tuhan itu. Jangan kita itu, pokoknya batin kita itu, roh dan jiwa itu dibangun oleh Tuhan setiap hari, diperbaharui. Walaupun kita udah tua lama, ada teman kita yang bilang sakit kaki, gangguan jalan, ya kan? Ya kita sudah usia lanjut, ya tentu saja tubuh kita ini dibuat dari apa sama? Tanah liat, ya kan? Tanah liat mau bertahan berapa lama? Tanah liat kan bisa rusak, bisa busuk, bisa pecah, bisa musnah. Ini tubuh kita. Jadi kita tidak usah peduli dengan tubuh kita, kata Paulus, ya kan? Tubuh ini memang mesti. Saya ini kan masih lumayan, saudara lihat, oh 81 ya kelihatan di luar masih lumayan. Tapi kita kan tahu, ya, satu waktu mungkin kejadian apa, ya. Tapi sudahlah sesuai dengan usia. Tetapi saudara mesti tahu, Paulus bilang, yang batin kita ini, roh dan jiwa kita ini Tuhan terus, Tuhan perbaharui terus. Karena itu yang penting, roh dan jiwa kita yang akan kekal. Tidak bisa terlalu rapat tubuh kita ini. Karena ini memang akan masuk di dalam kubur saudara, ya, akan hancur habis saudara. Tapi harus perhatikan batin kita, roh jiwa kita. Ya tentu saja saya bilang selama hidup ya kita perhatikanlah makan yang sehat, ya kan, jaga. Tapi bukan sampai saudara mesti poles-poles, pakai pakaian bagus dan apa segala macam. Ya. Tuhan 1 Petrus itu, Petrus menulis kepada jemaatnya 1 Petrus 3 pasal 3 ayat 3 dan 4 saya baca. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan menggunakan pakaian yang tidak indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram yang berharga di mata Allah. Oke? Jadi yang di dalam ini yang kita perhatikan, cantik, kita hidup, jadi kita di luarnya ada bencana, tetapi nanti ya hati kita itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada damai, tidak ada kelembutan, dan sama orang kasar, tetapi cantik, saudara. Tak ada gunanya, saudara, ya. Pakai buah baik, badan, tetapi maksud Paulus itu, Petrus itu tidak perlu berlebih-lebih, tidak ada gunanya. Jaga yang di dalam ini sekarang, ya, jaga di dalam. Jadi terus Paulus seperti ayat yang ke-17 itu Paulus bilang apa? Kita lihat kembali ayat yang ke-17. Dia bilang, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Nah itu ingat.
Jadi kalau saudara mengalami apa-apa yang tidak enak, ya saudara merasa tertekan, merasa kecewa, merasa punya rasa tidak enak lah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kemauan kita itu, kita jangan salah. Karena Paulus bilang, rasa itu penderitaan yang sekarang di dunia ini sementara itu tidak sama dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Ya. Kemuliaan yang nanti kita akan terima bersama Yesus itu lebih dari segala-galanya. Ya. Jadi mata kita itu harus sama dengan Paulus, tertuju kepada kerajaan Allah, tertuju kepada hidup yang kekal. Jadi jangan asal-asal begitu saja saudara ya. Kebanyakan orang asal datang gereja saja cukup, tidak peduli hidupnya datang apa. Ada teman saya, ribut cuma temannya, marah. Saya suruh damai, tidak mau mengampuni. Saya bilang, tapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengampuni, ya Tuhan tidak mengampuni kita, ya kan? Orang kalau tidak mengampuni, nanti hidupnya kan kemana? Tidak bisa ke surga, ke neraka. Dia jawab, dia bilang, tidak apa-apa. Ini Kristen loh saudara, puluhan tahun. Tidak apa-apa, biar ke neraka. Saking cengkelnya, ya saking tidak bisa terima, ya menurut hatinya, kemauannya, dia bisa sampai punya keputusan ini. Masa neraka, tidak bisa. Sayang saudara ya. Jadi jangan kasih iblis berjalan kepada iblis, jangan biarkan iblis menang saudara. Itu kan pekerjaan iblis semua kan. Supaya bikin kita kecewa sampai kita yang mau cari kita ke neraka siapa ya iblis tahu. Ya, bersihkan saudara. Jadi jangan mau sampai itu. Apa tuh? Dalam Roma pasal 8 ayat 16 kan? 18 saya bacakan. Paulus punya pendirian ini, bukan kemuliaan Tuhan. Roh itu bersaksi, Roh Tuhan bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan saudara menanyani, Yesus menderita, kita juga harus menderita. Bukan Yesus menderita kepada kita mati terus kita sudah datang, oh Tuhan saya percaya kepada Tuhan, langsung dibaptis terus saya darah hidup dalam enak saja, ya terus tunggu mau naik surga. Nah, Tuhan sediakan segala sesuatu untuk kita. Tuhan ada punya pekerjaan baik buat kita yang kita harus melakukannya. Bukan datang di gereja duduk-duduk terus pulang tidur, nanti minggu lagi datang di gereja, ya terus tak bikin apa-apa, tak peduli pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan suruh pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Jadi kalau seluruh bangsa itu amanat agung ini apakah kita lakukan? Jarang orang melakukan. Ada orang yang bilang sama saya begini, kita ini kan cuma orang awam, ya. Jadi tidak perlu sampai ke situ. Saya tidak mengerti maksudnya orang awam, orang biasa. Jadi maksudnya pelayanan itu harus Tuhan panggil orang-orang yang tertentu. Padahal Tuhan panggil kita semua. Tuhan selamatkan kita semua. Berita itu buat kita semua, saudara dan saya. Dengan cara yang apa? Dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kita tidak saling menutup. Harus begini, harus begitu. Tapi itulah pelayanan kita, pekerjaan kita. Dan saudara yang masih duduk diam saja datang gereja, saya pulang gereja, yang salah, pulang rumah, di mana lagi saudara? Ya senang-senang saudara. Cuma begitu aja. Nanti minggu datang gereja lagi, ya masih duduk di gereja, atau cuma bikin panas kursi, ya atau datang-datang nama, atau di mana, ya tapi tidak melakukan itu apa. Ya. Saudara, mari kita mulai sekarang kita tobat. Tuhan panggil kita selamatkan kita, dan suruh kita tapi supaya kita menjangkau
Itulah tujuan. Ya, harus mau menderita untuk orang-orang begitu supaya banyak orang selamat. Dan biasanya, nah, kita jangan egois. Kita menderita karena orang lain. Ya, jangan sayang diri sendiri, saudara. Kalau sayang diri, firman Tuhan katakan kita kalau sayang diri kita akan kehilangan diri kita. Ya, kita membayar diri. Enak apa saja saudara sama, banyak sama. Saudara tidak bisa bilang, oh bisa jadi pengkhotbah di depan, bisa jadi song leader atau singer atau musician atau apa saja, atau penari, apa saja yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan. Oke? Apa saja, kecil besar. Firman Tuhan katakan saudara, kemarin orang datang kerja di kebun anggur, ya, yang datang pagi-pagi, yang datang siang-siang, yang datang sore-sore, ya, gajinya berapa? Upahnya. Mana yang lebih besar? Ya, tidak ada kan? Jadi tidak ada orang yang rasa lebih hebat daripada yang lain. Sama aja. Namanya melayani. Saya mau melayani ya, dari pagi sampai malam, sepanjang minggu melayani atau mau melayani setengah. Terserah Tuhan yang atur, tetapi kerja dengan hati yang tulus, lakukan dengan respon pada Tuhan. Upahnya sama, sama saudara. Jadi jangan iri satu dengan yang lain. Bersyukur, sama upahnya. Tapi layani. Kalau saudara tidak melayani, saudara besok-besok itu seperti Matius pasal 7 datang ya kan, Tuhan, ya Tuhan bilang aku tidak kenal kamu, tetapi aku kan sudah melayani. Saya buat segalanya bencana, buat kejahatan. Karena ada kekuatan sendiri untuk diri sendiri, untuk menonjolkan sendiri, bukan untuk Tuhan. Banyak, ya. Lakukan apa aja yang kecil sampai Tuhan suruh itu. Saudara, kita ada Roh Kudus, kita mesti tahu. Kita mesti tahu apa yang lakukan. Jangan apa sih ini nolak. Suruh begini, nah, saya tidak bisa suruh begini, tidak bisa, saya tidak bisa semua, tidak bisa. Berarti Tuhan, tidak benar dong. Kalau saudara, anak-anak Tuhan, segala tidak bisa. Berarti gurunya bego ya. Ya. Gurunya bodoh. Kalau guru yang hebat, itu anak-anaknya pasti pintar, saudara ya. Bisa, apa saja. Jadi kalau saudara bilang, tidak bisa, saya tidak bisa, saya bilang, Tuhan, kamu bodoh. Kok tidak bisa bikin kamu bisa, ya kan? Tuhan yang pilih kita ini anggota tubuh Kristus, oke? Ini anggota kita ini, masa ada yang ini? Ya, kalau kita ada jaga-jaga ya, potong tangan ya, salah sendiri ya. Kalau Tuhan kasih semua ini kan ada gunanya. Ya, masing-masing biar kecil-kecil, ada gunanya, saudara ya. Masa firman Tuhan bilang, yang anggota tubuh yang paling kecil ini, yang harus dihormati, ya, yang harus diperhatikan, saudara ya. Semua mesti bisa. Anggota tubuh Kristus semua harus bisa berfungsi. Yes. Tak bisa. Nah, dari penderitaan Paulus, yaitu dia, untuk masuk kemuliaan Tuhan. Ya, pokoknya apa saja yang menderita. Tentang kerajaan Tuhan. Saya masih kuat. Saya masih bisa tolong orang kerja. Saya ada teman yang butuh bantuan. Saya masih bisa datang untuk saya cerita mengagalkan diri. Ada orang butuh, saya mungkin ini, saya masih bisa datang cuci pot, cuci baju, cuci apa saja. Saya masih bisa melayani. Bantu teman. Terus ada orang yang bilang begini, oh, saya tidak pernah mencari uang. Saya melayani karena Tuhan sudah kasih segala-galanya buat saya. Saya tidak perlu kan ya, kecuali ya mungkin saya memang mesti hidup bergantung dengan pekerjaan. Dulu kan saya kerja 40 tahun lebih kerja, betul. Sekarang sudah perlu kerja, tak perlu uang lagi, uang sudah bilang kaya, tetapi cukup pakai makan minum, itu cukup kan. Paulus bilang Timotius, yang penting kamu cukup pakai,
cukup makan, cukup pakai. Ya, tidak usah mau macam-macam berlebihan. Cari-cari uang yang banyak, uang itu bisa akan kejahatan, saudara. Jadi orang itu ribut dari ada uang. Nah, orang sering bilang, oh iya, tidak mau terima bayaran, upahmu besar di surga. Ya kan, saudara kan begitu. Saya tidak cari upah di surga, karena saya sudah dikasih oleh Tuhan. Upah saya sudah Tuhan cukupi di dunia. Di surga itu adalah anugerah, bonus, ya. Jadi jangan saudara kerja paksa diri kerja karena mencari upah di sana. Keselamatan itu sudah luar biasa, saudara. Ya. Terus hidup sehari-hari ini, saudara, ya cukup makan, cukup pakai. Tidak ada orang yang bisa bilang ke saya, mereka tidak ada makan minum, tidak cukup, tidak mungkin. Karena firman Tuhan bilang, saya guru di udara saja Tuhan pelihara, apapun saudara dan saya. Betul? Jadi saya tidak percaya kalau mereka sampai tidak ada makan minum, berarti mereka tidak bisa atur keuangan, mereka tidak bisa atur cara hidup. Betul? Kadang-kadang begitu, ada orang yang begitu, saudara, pemasukannya 1.000, pengeluaran 2.000, ya sana toh. Mestinya pemasukan 1.000 kita pakai mungkin 500 toh. Yang lain Tuhan punya. Saudara, orang ribut tentang perburuan, yang lain marah tentang perburuan. Sebenarnya semua sama punya. Tuhan punya. Gak usah bilang kasih perburuan, kasih 90% pun kalau kita masih bisa makan, puji Tuhan. Kalau ada kita cukup makan, kita kasih 50% pun, ya Tuhan punya. Ya. Jadi semua dari Tuhan, semua kemuliaan. Hidup saudara dan saya bukan milik kita lagi, milik Kristus yang sudah mati pada buat saudara dan saya. Bayar dengan darah. Ini baik-baik. Jadi jangan sampai saudara melayani dan merasa tawaran, merasa kok Tuhan tidak cukupi, merasa Tuhan kok tidak tenang, Tuhan kok tidak memenuhi permintaan saya, tidak memenuhi apa yang jangan. Yesus sendiri juga menderita. Kalau saudara baca di Filipi pasal yang kedua, saudara sudah tahu. Saya baca mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sudahkah saudara? Sudahkah kita? Sudahkah dalam hidup kita kita punya pikiran dan perasaan sama dengan Kristus? Yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara, maksudnya merendahkan diri, saling mengasihi, saling menghargai. Jangan rasa diri hebat. Anak orang lain lebih dari itu. Dan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu Yesus. Saudara dan saya kan tidak mau mati, tidak mau menderita, tidak mau dirugikan, mau untung saja. Ya, Yesus tidak. Dia tidak cari keuntungan. Dan firman Tuhan yang mengatakan supaya kita itu, supaya hidup bersama itu menaruh pikiran yang sama dengan Kristus, perasaan yang sama dengan Kristus. Yang sungguh-sungguh mau berkorban oleh karena kasih. Ada kalau saudara ada pemikiran begitu saja, saudara tidak akan sakit hati, saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan tawar hati. Yes. Saudara, Yesus menderita, dan mati sampai mati di atas kayu salib. Tapi, ayat ke-9. Itulah karena penderitaan dia, karena hati dia, karena diri dia mau yang rela menderita. Maka ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukar lutut segala yang ada di langit
bawah bumi dan segalanya. Dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara menerima, saudara memenangkan semua itu dengan rela, saudara akan begini dan baru kita akan biasa bersama-sama. Jadi jangan mengharapkan di dunia ini. Kita tahu di dunia ini kita bekerja di dunia, tapi nanti hidup kita di dunia ini kita menderita untuk beberapa waktu sih, ya, tidak banyak. Paling saya bilang 80 tahun, ada saya sudah 80 tahun, cuci saya 85, atau saya sampai berapa mungkin 85 juga, atau 90 saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi saya persiapkan hidup saya persiapkan hati saya, kerelaan saya, kehendak Tuhan yang jadi. Tidak ada kekecewaan. Teman saya bikin pesta tahun 13, bulan 7, tanggal 7, tahun 13. Di sini bulan 7, tanggal 7 ulang tahun gereja, tahun 13. Pulang dari sini, besoknya suami meninggal. Nah, sudah. Teman saya barusan lagi bikin pengucapan syukur buat toko dia yang baru. Bulan 7, tanggal 7, tahun 22. Saya tanya, Cik, kenapa bulan 7, tanggal 7? Ini 2 bulan 7, tanggal 7, tahun 13, suami saya besoknya meninggal. Ketawa dia, itu tanggal hokinya dia. Jadi ini hari saya diundang, ini hari saya datang, tanggal 7, bulan 7, tahun 22. Besok siapa yang mau meninggal, Cik? Apa Cik pikir saya? Ketawa dia. Tapi tidak apa-apa saudara, ya, itu cuma berdua. Hidup ada di tangan Tuhan. Mereka percaya tanggal 7 bulan 7 ya, terserah, ya kan? Tapi kematian kita, tapi pulang oleh Tuhan, itu tanggalnya Tuhan, waktunya Tuhan, itu tidak tahu. Tapi marilah kita siapkan hati saudara. Oke, semangat tetap kasih Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap tidak pernah ada tawar hati dengan Tuhan, tidak pernah ada kecewa. Kalau saya mau kecewa dari dulu saya banyak kecewa saudara. Adik perempuan saya tahun 89 ditabrak mati oleh suaminya. Saya tidak cerita sepanjang lebar. Coba saudara, ya kan? Sedihnya, sakit hatinya bagaimana? Mau kecewa dengan Tuhan? Tapi tidak. Waktu itu saya sudah di tangan Tuhan. Saya sudah beli dengan Tuhan. Saya sudah menjadi milik Tuhan. Dari segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Hidup, waktu saya mau operasi, dan saya sudah bilang, saya tidak kasih tahu. Saudara-saudara, anak-anak semua saya bilang, belum, tidak bisa merengek sama Tuhan, minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Tidak. Berserah kepada Tuhan. Terima kasih, ucap syukur kepada Tuhan kalau mama sudah selamat, diselamatkan. Keselamatan sudah saya terima dengan pengorbanan Yesus. Itu hari yang paling mahal, saudara tahu. Jadi dia bisa lagi, kehendak Tuhan jadilah, kapan saja Tuhan mau pulanglah saudara, oke? Tapi dapat tentu saudara meminta Tuhan jangan sampai menderita malam, oke? Pulang aja dengan tenang, Kolose pasal yang tadi, saudara sudah tahu kan? Jadi semua itu penderitaan Yesus itu juga untuk kemuliaan. Yang ayat yang ke-18 tadi kita baca, tulis katakan begini. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yes, saudara setuju? Jangan perhatikan yang kelihatan, oke? Tapi yang tidak kelihatan, yang di dalam saudara, batin saudara, roh jiwa saudara, tidak kelihatan. Ini yang kita. Kelihatan semua ini, bagian bagus, cantik-cantik sedikit itu, tidak akan senang saudara, tidak membawa saya kepada kekekalan. Saya mau berjalan sampai bagaimana bagus. Saudara mau pergi ke mana sih? Korea ke mana sih? Saudara mau cari kasih di sana, mau apa itu namanya facelift, atau saudara mau operasi itu saudara, tidak begitu. Kalau dulu kita belum dalam Tuhan, kita sudah jalankan ya sudah saudara. Jangan dirusak lagi. Tetapi maksud sekarang kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita tahu persis ini yang di luar ini tidak ada arti. Oke?
Tak ada arti. Itu sudah berikan yang cantik itu saya, ya kalau cerita orang saya punya ibu gembala, ibu Lani, cantik dia. Dari dulu cantik. Satu gereja dia cantik. Itu harus cantik. Lalu saya ya ada yang tidak cantik itu. Tak usah mau bertanding terus mau pergi tarik sini, tarik sana lah, sudah. Biar ada sudah. Ya seadanya ada. Seadanya sudah. Tak usah saudara. Tak ada artinya sama sekali saudara buang duitnya Tuhan lagi. Biasa-biasa aja. Yang penting di dalamnya. Di dalam. Kita baca di Kolose pasal 3. 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nanti dalam kemuliaan kita, nanti kita jadi cantik semua. Kalau Yesus datang menyatakan diri bersama-sama dengan anak-anaknya kita semua ini. Dia sudah jadi cantik. Saya tidak tahu jadi laki atau perempuan. Orang-orang bertanya, saya tidak bisa jawab. Cuma yang penting ya kita diciptakan serupa dengan Kristus. Pasti kita akan serupa dengan Kristus. Akan jadi lebih ganteng. Om bilang sudah tua-tua loyo begitu. Kau kelihatan kasihan. Tetapi nanti kalau Yesus datang, jadi ganteng lagi. Kita semua ini pokoknya luar biasa saudara. Jadi sekarang tidak bisa macam-macam. Tapi jaga hati kita. Tidak kelihatan dunia beda. Ini yang saudara. Maka firman Tuhan bilang, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan ini saudara. Jangan di luar dana bagus, tapi di dalam penuh dengan kebencian, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tawar hati, penuh dengan penyesalan. Pokoknya penuh dengan terpaksa. Oke, datang ke gereja itu ada juga terpaksa melayani, ada saudara. Jangan saudara, bersihkan hati, jaga ini, minta Tuhan supaya selidikilah hati. Apakah aku dikenali Tuhan? Saudara setuju? Jadi jangan tawar hati, jangan tawar hati. Saudara banyak yang tawar hati, saudara jujur aja mengaku. Kalau saya suruh angkat tangan siapa yang tawar hati, saudara mungkin tidak mau angkat tangan. Tapi saya mau angkat tangan, saudara. Saya juga rasa mau tawar hati, tetapi tidak sampai tawar hati. Ada firman Tuhan yang mendukung saya. Ada Tuhan yang menolong hidup saya. Ada firman Tuhan yang menghibur saya. Menghibur saya cuma ini saja. Dalam hidup kita cuma ini yang menghibur saya. Hiburan-hiburan dari teman apa? Setiap orang kalau ada mati orang kasih. Karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kehidupan. Tapi Tuhan yang bisa. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberi penghiburan kepada kita supaya kita bisa menghibur orang lain. Yes, kita mesti dapat penghiburan daripada Tuhan. Saudara maafkan sekali lagi saya katakan, sudah jangan sampai orang Kristen tidak akan baca firman. Jangan sampai saudara cuma datang ke gereja. Saudara cuma dengar omongan-omongan dari hamba Tuhan. Saudara jangan baca. Saudara baca ini, baca, dan saudara taruh diri saudara, dan saudara menerima sebagaimana Tuhan berbicara pribadi. Saudara kalau benar hamba Tuhan kadang-kadang firman yang sama. Saya paling perhatikan, saya kalau dengar firman sering catat. Dan saya cari, tidak ada. Habis itu habis yang saya datang ke orang lain. Ada ayatnya kok tidak ada. Jadi saling membangun, saudara. Itu saya enak-enak dasarnya. Dan saudara mau, itu dibaca. Dari dulu, saya sudah dari tahun 2021 di sini. Bersama dengan kejadian. 100 lebih kali saya ada di sini. Saya catat semua itu saudara. Dan sering kali dari dulu saya bilang saudara,
Tapi yang ada bawa akal kita, yang tidak bawa suruh lagi kalau bawa kita. Sekarang saya nggak bisa bilang dunia sudah berubah, orang bawa HP. Apa kepala bawa HP? Kalau saudara jujur, saudara ada apa saya makanya tidak bakal dibilang lagi. Tapi saya mau saudara, kalau bila perlu saudara itu antusias sekali dalam firman. Ya, saudara lihat, saudara colek garis bawah, saudara catat, mereka jawab. HP juga bisa dari jual. Ya, tahu saya orang tua bodoh, jadi tidak tahu benar apa enggak. Nah, tapi saya mau bilang saudara, kalau betul saudara jujur bahwa HP untuk minta firman Tuhan dan catat di dalam situ, saya puji Tuhan. Dan tapi saya sudah pernah ketemu hamba Tuhan yang duduk di sebelah saya dalam ibadah persekutuan, dia buka foto-foto keluarga. Oke, jujur. Jadi saya tidak percaya, tidak 100% percaya. Jadi saudara yang kalau ada demikian yang bertobatlah. Karena saya sudah lihat dengan mata, saya sudah mengalami, makanya saya berani ngomong kadang-kadang mereka bohong. Bukan menjadi. Saya dapat mungkin lebih gitu ya. Saya kalau pribadi saya mau. Saya bisa tulis bawah, saya bisa catat ya. Saya punya HP itu ya. Kalau di rumah saya buru-buru, saya buka di HP saudara. HP ada tahu. Ya. Tapi marilah saudara kita jujur. Ya, hidup jujur kepada Tuhan. Waktu saya tidak bilang Tuhan Yesus sudah datang. Tapi waktu kita sudah di dalam, ya, kita tidak karena tidak tahu kapan. Adik saya yang meninggal itu saudara tahu sakit cuma 3 hari. Saya baru kumpul sama dia itu sebulan lebih. Tiap kali kumpul, tiap kali senang. Terus dia hari Sabtu itu waktu dia dipijit sama anak perempuan saya, pendeta juga, masih lihat WhatsApp ke saya. Ya, terus saya bilang aduh, bajunya kemejanya dibuka, saya bilang aduh sudah striptease. Terus saya bilang, jaga badan baik, ya cepat sembuh. Bulan tahun depan, bulan Oktober, saya mau ajak keluar saudara-saudara ke New Zealand. Oh, dia bilang, sip. Oke, coba. Hari Minggu, dulu. Dan sedih sakit dulu, sedih, tetapi coba. Tunggu, untuk. Tuhan memberkati saudara. Saudara tidak melihat sakit sedikit terus saudara sudah tidak mau, kecuali saudara COVID, saudara ya jangan datang sini. Tetapi kalau sakit sedikit alasan sudah tidak ke gereja. Ya, saudara tahu kalau saudara datang, saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara beribadah, saudara disembuhkan Tuhan. Ya, dan kesembuhan kan tadi sudah didoakan sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kita. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau Engkau mengasihi kami sedemikian sehingga hal yang kecil pun Engkau meneguhkan. Tuhan ajar kepada kami supaya kami tidak tawar hati kepada Engkau. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan banyak daripada kami yang sering tawar hati sehingga kami menarikan diri daripada Engkau, tawar hati Tuhan kepada saudara-saudara yang lain, kita menjauhkan diri dan sebagainya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan ajar kepada kami supaya kami tidak tawar hati. Walaupun kami banyak penderitaan di dunia ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kami mengikuti Engkau Tuhan dan batin kami diperbaharui dari hari ke hari. Dan ini yang penting bagi kami supaya kami melalui semua penderitaan, percobaan dan hidup yang penuh tekanan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang membentuk kami supaya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus. Hidup surga adalah bagian kami. Biar mata kami tidak mau melihat hal-hal dunia ini Tuhan, hal-hal yang kelihatan, tapi biar mata kami hanya melihat hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan. Mata kami hanya tertuju kepada kerajaan. Maka sebabkan tolong kepada kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu, kalau kami selalu kecewa, kami selalu putus asa, kami selalu tawar hati, ya Tuhan, Roh Kudus ingatkan kepada kami. Supaya kami kembali kepada Engkau. Pada hidup kami bukan milik kami, hidup kami apa yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan untuk Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat Elohim semuanya Tuhan, supaya mereka hidup sungguh-sungguh
bukan jadi orang gereja, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan buat Tuhan.